Saya tahu Mirna itu sudah minum karena habis dia minum, dia bilang rasa kopinya nggak enak. It's awful, dia bilang seperti itu. Nggak enak, aneh gitu. Terus sodorin ke muka saya gini, suruh cobain. Pemirsa, masih bersama saya di Konspirasi Prabu. Polisi telah menggelar rekonstruksi dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Ronald Tanur, anak anggota DPR RI terhadap kekasihnya. Nah, olah TKP juga telah dilakukan di sejumlah lokasi seperti di restoran, di tempat karaoke, hingga juga di apartemen pelaku. Ya, ini yang kemudian menjadi sorotan dan sangat disayangkan nih Mas Prabu dan juga pemirsa, ya, tersangka ini jerat dengan pasal penganiayaan nih, bukan pembunuhan. Polrestabes Surabaya menggelar rekonstruksi kasus kematian Dini Sera Afrianti. Ada beberapa lokasi yang dilakukan gelar rekonstruksi, mulai dari sebuah resto di kawasan G-Walk Citraland, karaoke Black Hole, apartemen Orchard, dan Rumah Sakit National Hospital. Reka adegan terbanyak dilakukan di tempat hiburan malam, lebih dari 20 adegan yang diperagakan. Reka adegan digelar lebih dari 4 jam. Sejumlah adegan diantaranya di basement parkiran serta di dalam ruangan karaoke. Dalam adegan rekonstruksi di basement, tersangka memberikan kesaksian mulai dari menaiki mobil, korban dianiaya, hingga korban dilindas mobil. Dalam rekonstruksi, pengamanan diperketat, area kejadian pun disterilkan. Secara prosedural dan profesional guna betul-betul untuk mencari fakta yang sebenarnya dari perkara hilangnya nyawa dari korban ini. Sementara itu keluarga korban berharap tersangka yang diketahui anak anggota DPR RI dihukum seberat-beratnya. Senada dengan pihak keluarga, kuasa hukum korban juga berharap pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan. Hal ini dikarenakan sebelum meninggal, korban dianiaya dengan sadis oleh pelaku. Tim kami akan mengawal agar pelaku ini mendapatkan ganjaran yang setimpal. Artinya apa? Di sini kita melaporkan terkait dugaan penganiayaan berat dan atau pembunuhan. Harapan kami pasal yang dikenakan kepada pelaku ini adalah pembunuhan 338. Imbas kasus ini, ayah tersangka menjadi sorotan. Pasalnya, ayah tersangka merupakan anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Edward Tanur. PKB akhirnya menonaktifkan Edward Tanur dari keanggotaannya di Komisi 4 DPR RI. PKB mengaku berpihak pada korban dan meminta Edward fokus menghadapi kasus hukum anaknya. Dari DPPKB akan memutuskan sejak malam ini untuk menonaktifkan saudara Edward Tanur dari seluruh tugasnya di semua komisi. Jadi dia kita tarik dari komisi biar dia non komisi untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa anaknya ini. Karena kami itu sangat prihatin terjadi hal semacam itu dan kami berharap hati kami itu ada di korban. Karena itu kemudian kami mengambil kebijakan saudara Edward Tanur yang kebetulan menjadi anggota FPKB DPR RI, dia juga bukan pengurus DPW, tapi sebagai anggota fraksi, kita cabut dirinya dari komisi di mana dia bertugas agar dia berkonsentrasi menyelesaikan persoalan anaknya ini dan mematuhi seluruh aturan main, seluruh peraturan perundang-undangan terkait ini. Sementara itu, ayah kandung Ronald Tanur, Edward Tanur, meminta maaf atas kejadian yang melibatkan anaknya. Ia pun berkomitmen tidak akan mengintervensi jalannya proses hukum terhadap anaknya. Saya sangat berbelasungkawa, menyesal atas perbuatan si Ronald, anak saya, karena kejadian ini tidak kita semua harapkan. Dan saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya dan penyesalan yang mendalam atas meninggalnya almarhumah saudari kita Dini Sera Afrianti.
Kan saya sudah ditegur juga dari partai saya. Saya bilang, Pak, saya orangnya bukan tipe orang pengecut. Kalau saya katakan saya tidak mau besok-besok Edward Tanur melakukan pembohongan atau penipuan. Saya nggak mau. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal penganiayaan berat dan kelalaian yang termaktub dalam KUHP. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara, namun kuasa hukum korban berharap tersangka bisa dijerat dengan pasal pembunuhan. Sebelumnya, Dini Sera Afrianti meregang nyawa di tangan Gregorius Ronald Tanur saat berkaraoke di salah satu tempat hiburan di Surabaya, Jawa Timur. Korban yang sudah tidak sadarkan diri awalnya tergeletak di basement. Namun tersangka tidak menolong dan merekam, bahkan menertawakan kondisi korban. Tersangka kemudian membawa korban menggunakan mobilnya menuju apartemen korban. Namun karena kondisinya semakin kritis, oleh tersangka dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban sudah tidak tertolong. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, juga Ayah pasti saya rasa ingat ya tentang kasus kopi sianida yang terjadi sekitar 7 tahun lalu kurang lebih ya. Saya masih Saat kuliah itu, tuh, Mas. Iya, waktu itu kan memang kasusnya ramai Ramai, sekali dan iya. semua media juga meliput dan ini menjadi perhatian media asing juga. Nah baru-baru ini kasusnya dibahas lagi setelah tayangan film dokumenter di layanan streaming. Saya sarankan kamu nggak nonton sebelum tidur, nanti nggak bisa tidur. Tapi udah nonton sih, Mas. Karena seseru itu gitu loh, ya kan? Karena memang tidak hanya Ayah aja, banyak sekali masyarakat Indonesia juga membahas hal ini nih. Nah, sampai-sampai para netizen nih kalau kita nyebutnya masyarakat yang ada di online ini menyerbu juga akun Instagramnya Pak Jokowi nih. Minum apa? Mineral water. Jessica was ordering 2. Kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin 7 tahun lalu kembali jadi sorotan publik usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di layanan streaming akhir September lalu. Dari hasil Film dokumenter yang dibuat oleh Rob Sixsmith ini memberikan sudut pandang baru bahwa penetapan Jessica Wongso sebagai pelaku utama pembunuhan Mirna abu-abu. Publik pun menilai ada kejanggalan dalam kasus ini. One, was this a murder? And two, if so... Hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Beberapa dari mereka menilai Jessica pasti pelakunya. Sementara beberapa lainnya menilai bahwa Jessica mungkin tidak bersalah. Apa yang terjadi pada orang yang berada di sekeliling? Kalau sampai saat sekarang saya tidak setuju karena bukti-bukti yang ada itu belum terlalu detail ya, belum terlalu otentik ya. Karena berdasarkan dari pihak kepolisian aja, sebenarnya dari pihak-pihak lain itu sepertinya belum terlalu didalamin. Mungkin begitu. Menurut pendapat saya sendiri sih, dari banyaknya sidang yang berjalan, Jessica belum salah sih. Gitu. Bukan bisa jadi sih, tapi memang mungkin sudah direncanakan. Dari berita yang saya baca itu emang si Jessica ini terbukti sih, lebih tepatnya ada buktinya gitu. Menyatakan terdakwa Jessica Kumolo alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Demikian putusan majelis. Hakim memvonis Jessica Wongso bersalah atas kematian Wayan Mirna Salihin 6 Januari 2016 lalu karena memasukkan racun sianida ke dalam kopi Vietnam milik sahabatnya itu. Jessica pun dihukum 20 tahun penjara. Jessica pernah mengaku bahwa ia memesankan kopi Vietnam untuk Mirna. Merasa ada yang salah, almarhumah Mirna sempat meminta Jessica mencicip kopi Vietnam tersebut, namun tak dilakukannya. Saya tahu Mirna itu sudah minum karena habis dia minum, dia bilang rasa kopinya nggak enak. It's awful, dia bilang seperti itu. Nggak enak, aneh gitu. Terus sodorin ke muka saya gini, suruh cobain. Terus saya cium, wanginya emang nggak enak. Saya nggak pernah cium kopi wanginya Kenapa kayak Jessica tidak
mencicipi atau mencobanya? Waduh, aromanya saja sudah kayak gitu, saya tidak. Dan aroma itu tidak pernah atau belum sebelumnya tidak tercium oleh Anda ya ketika kopi itu dihidangkan di atas meja? Iya, sampai didekatkan gitu baru tercium. Lalu saya ingat masnya yang tuangin tekonya itu, dia bilang kopinya strong katanya gitu. Itu setelah itu pas lagi dihidangkan, sorry. Pas dihidangkan, Iya. artinya sebelum Mirna datang? Iya, sebelum Mirna datang. Oke, ketika Anda disuruh mencium, reaksi dari Mirna dan Hani seperti apa? Saya nggak lihat Hani, cuma si Mirnanya ya kayak mukanya kayak baru ngerasain nggak sesuatu yang nggak enak gitu. Ya terus saya cium kan, oh iya kok wanginya aneh gini gitu. Apakah Hani juga menciumnya? Nah saya abis itu langsung si Mirna tangannya langsung begini, suruh saya ambil air, katanya Jess ambilin air dong, tolong cepetan gitu. Itu diucapkan oleh Mirna. Oke. Ketika melihat Mirna reaksinya sedemikian hebat setelah meminum kopi Vietnam itu, Jessica panik? Ntar dulu, saya belum sampai. Baik, silakan. Iya, jadi waktu baru minum, dia kan cuma bilang mukanya kayak baru ngerasain sesuatu yang pahit atau nggak enak gitu kan. Lalu dia minta air, suruh saya ambil air. Nah saya nggak lihat tuh pada saat itu saya kan lagi ngomong sama servernya di daerah, jadi jalanan antara tengah-tengah antara bar ini saya dan pelayan, ini Mirna sama Hani di sini kan. Jadi saya nggak lihat ke belakang gitu, mereka lagi ngapain. Jadi Anda langsung lari ke bar meminta iya, saya air? nggak benar-benar ke bar, saya ketemu pelayannya sebelum ke bar, jadi di tengah-tengah. Nah pada saat itu saya nggak memperhatikan mereka itu ngapain dan mukanya Mirna kayak apa, saya nggak lihat. Tapi saya ingat waktu saya kembali, waktu mau duduk, si Mirna kepalanya sudah gedeblak ke belakang. Tapi saya lihat prosesnya waktu gedeblak ke belakang begini. Hani reaksinya seperti apa ketika? Ya kita berdua langsung kayak bangunin si Mirna kan. Publik juga ramai berkomentar di Instagram Presiden Jokowi. Mereka menuntut keadilan untuk Jessica dengan menuliskan #JusticeForJessica. Kepolisian terus mendalami kasus tewasnya siswa kelas 9 SMPN 132 Jakarta Barat yang diduga karena terjatuh dari lantai 4 gedung sekolah. Ya, informasi selengkapnya pemirsa masih akan kami hadirkan di Konspirasi Prabu sesaat lagi.